Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama Rusmawati Ayu dengan NIM 204-15121 dari UMPO. Yang kedua Cindy Wahyuningrum dengan NIM 204-15124 dari UMPO. Yang ketiga Silvi Kowiyu dengan NIM 204-15125 dari UMPO. Yang keempat Ramadian Syafitri dengan NIM 210301082 dari UMG. Dan yang terakhir Yusuf Farel dengan NIM 2101010061 dari Unima. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Yang pertama yaitu definisi kepemimpinan, yang kedua definisi pengambilan keputusan, yang ketiga proses pengambilan keputusan, dan yang keempat peran kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pengertian umum adalah menunjukkan proses kegiatan seorang dalam memimpin, membina, membimbing, mempengaruhi, dan mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Dalam pengertian lain, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Rusmawati Ayu Chandra Gustina, NIM 2415121 dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan autokratis. Pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan, peraturan, prosedur diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila tiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah atau anggota karena posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Yang keempat yaitu kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini biasa disebut laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing. Yang kelima yaitu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan jenis ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Yang kedelapan yaitu kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikut karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan. Para pengikut cenderung mengikuti pemimpin karismatik karena kagum dan secara emosional percaya, dan ini berkontribusi bersama dengan pemimpin karismatik. Yang kesembilan yaitu kepemimpinan situasional. Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggota, yakni sejauh mana kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas. Fungsi kepemimpinan. Ada fungsi-fungsi kepemimpinan yang idealnya dimiliki oleh seorang pemimpin, yakni sebagai berikut. Yang pertama memimpin atau leading. Yang kedua yaitu merencanakan atau planning. Yang ketiga mengorganisasi atau organizing. Yang keempat menyusun staff atau staffing. Yang terakhir yang kelima yaitu mengendalikan atau controlling. Definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pembuatan pilihan dari sejumlah alternatif. Menurut G.R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu atau dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian,
Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematik terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan menurut GR-Terry. Yang pertama yaitu intuisi, suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman terseleksi. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Yang keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang lain yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Yang kelima, rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan harus melalui tahap-tahap tertentu dengan tertib, seperti yang dikemukakan oleh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Setelah mengetahui tahap-tahapan pengambilan keputusan, kemudian untuk mendapatkan keputusan pasti melalui beberapa proses. Proses pertama yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Dan yang kedua adalah mencari alternatif pemecahan. Setelah masalah dikenali, maka dapat dilakukan pencarian alternatif-alternatif yang memungkinkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam mencari alternatif, hendaknya tidak memikirkan masalah efisien dan efektivitas. Yang terpenting adalah mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya alternatif. Dan yang ketiga, memilih alternatif. Setelah alternatif tersusun, barulah dapat dilakukan pilihan alternatif yang dapat memberikan manfaat. Dalam arti, dapat memecahkan masalah dengan cara yang paling efektif dan efisien. Yang keempat ada pelaksanaan alternatif. Setelah alternatif dipilih, tibalah saatnya melaksanakannya ke dalam bentuk tindakan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana agar tujuan pemecahan masalah dapat tercapai. Dan yang terakhir, evaluasi. Setelah alternatif dilaksanakan, bukan berarti proses pengambilan keputusan telah selesai. Pelaksanaan alternatif harus tetap diamati, apakah berjalan sesuai rencana yang diharapkan atau tidak. Selanjutnya, peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Peran pemimpin sangat besar dalam mengambil keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki keterampilan, yaitu keterampilan teknis, meliputi keterampilan dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Keterampilan manusiawi meliputi kemampuan untuk kerjasama dan memahami dan memotivasi orang lain. Dan yang terakhir ada keterampilan konseptual berkaitan dengan kemampuan pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 peran penting seorang pemimpin. Yang pertama adalah peran yang bersifat interpersonal, di mana seorang pemimpin haruslah bisa atau tampil dalam berbicara pada upacara-upacara resmi dan juga sebagai juru hubung ketika berkomunikasi atau memberi bimbingan kepada bawahannya tentang pekerjaan. Jadi seorang pemimpin di sini dalam sifat interpersonal adalah seseorang yang bisa berbicara di depan umum dan juga bisa mengendalikan teman-teman di organisasinya. Yang kedua adalah peran yang bersifat informasional, yang artinya
seorang pemimpin harus mengetahui segala informasi yang didapatkan dan bisa disampaikan kepada anggotanya. Informasi tersebut mencangkup bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi, serta bagaimana mengarahkan ketika kegiatan tersebut dijalankan. Dan yang terakhir adalah peran yang bersifat pengambilan keputusan, yang artinya seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan di mana terjadi sebuah masalah dan harus menjadi pembimbing ataupun guru yang baik untuk anggota organisasinya serta dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, peranan individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan. Pada tingkat individual, kemampuan seseorang pengambil keputusan sangat bergantung pada tingkat kemahirannya dalam menghubungkan dan mengkolaborasikan antara pendekatan ilmiah, daya pikir, kreatif, intuitif, dan emosional. Nah, di sini seorang pengambil keputusan memang harus cerdas dalam mengelola beberapa hal tersebut sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan juga dapat diterima oleh anggota kelompoknya. Nah, dalam keputusan individual, biasanya manajer itu membuat pilihan tindakan yang disukai, sehingga diperlukan sebuah persetujuan bersama dalam pengambilan suatu keputusan di dalam kelompok. Oke, yang selanjutnya ada beberapa faktor perilaku tertentu dari pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kepribadian, di mana ini merupakan reaksi dan interaksi antar individu yang dilakukan oleh seorang pengambil keputusan. Nah, di sini kepribadian yang baik dibutuhkan agar pengambilan keputusan tidaklah memberatkan satu atau dua belah pihak. Yang kedua adalah nilai, di mana nilai adalah bagian dasar atau prinsip seseorang semenjak dia lahir atau kecil. Jadi ketika seorang pengambil keputusan memiliki prinsip yang bagus, dalam proses pengambilan keputusan sangat dimungkinkan bahwa keputusan yang mereka ambil adalah hal yang benar dan cenderung tidak akan membuat masalah yang lebih besar daripada orang yang berprinsip tidak baik. Yang ketiga adalah kecenderungan akan resiko. Nah, biasanya pengambil keputusan akan memilih sesuatu yang minim resiko. Jadi mereka akan menghindari beberapa konflik yang mungkin terjadi dari pengambilan keputusan yang salah. Dan yang terakhir adalah kemungkinan ketidakcocokan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam bermusyawarah ada dua pikiran atau dua kelompok yang saling bertolak belakang satu sama lain. Nah, di sini seorang pemimpin atau pengambil keputusan harus bisa dalam menengahi dari kedua kubu atau kelompok tersebut sehingga dapat tercapainya sebuah mufakat yang bisa diterima satu sama lain. Nah, demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.